Dilahirkan pada 30 Agustus tahun 1977. Mempunyai nama kecil Ahmad Yani, ia adalah cucu dari pendiri NU pertama di Barito Utara, yaitu Kiai Haji Junaidi, atau dikenal orang dengan panggilan Kiai Haji Junaid. Memulai perjalanan hidupnya di Desa Karyajadi, Kecamatan Tabukan, Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ia dibesarkan bersama saudara-saudaranya oleh orang tua yang bernama Masri dan Mia dengan penuh kesederhanaan. Hal itu tidak lantas membuat dirinya lemah dan menyerah dengan keadaan. Ditambah lagi setelah wafat kedua orang tuanya saat ia masih kecil, tidak membuatnya terus bersedih dan berduka. Jadi sosok mereka itu lahir dari keluarga yang sakit benar-benar, Pak. Nah, jadi sebenarnya orang seperti beliau itu adalah luar biasa, Pak. Nah, artinya orang yang mohon apalah, kalau ibarat dalam istilahnya kehidupan ekonomi mereka di bawah bandar, Pak. Jadi kalau nampak sehat lima sempurna itu jauh sebenarnya, Pak. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala menghendaki mereka orang yang jenius, Pak. Nah, itu yang kami salut mereka itu. Nah, orangnya pribadi sopan, santun, bijaksana, dan artinya semua kawan itu rasa baik. Nah, artinya mereka kadang menganggap diri mereka sebagai bisa belajar, pintar, kadang mereka biasa aja. Nah, beliau itu Pak yang kami ketahui. Lalu ada suatu kegiatan asah terampil. Nah, asah terampil itu melibatkan semua desa, warga desa. Nah, jadi maklum malah artinya di desa ini kan untuk pengiriman ke Marabahan ini kan mewakili kita ke Marabahan ini orangnya dicari nih cerdas. Jadi lalu kami terpikir Pak Ani binaan kami ini ada. Jadi pokoknya dalam kegiatan itu Pak Ani itu alhamdulillah kami dapat nomor terus Pak. Termasuk kualitas cerdas cermat, kegiatan banyak kegiatan-kegiatan lain Pak Ani yang kami ikutkan. Orangnya memang cerdas. Dia itu informasi. Pada tahun 1983, untuk pertama kalinya ia mengecap pendidikan di bangku sekolah dasar negeri Antasari, Desa Karyajadi, Kecamatan Tabukan. Pada saat lulus dari bangku SD tahun 1989, atas saran guru agama asal Amuntai, Bapak Abdul Karim, nama Ahmad Yani diganti menjadi Ani Cahyadi Jenderal Kusuma. Tapi oleh kepala sekolah pada ijazah SD hanya ditulis Ani Cahyadi. Setelah ia lulus di bangku SD, Ani melanjutkan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah Darul Mujahidin Tabukan Raya. Ani ini memanglah dia orangnya rajin. Namun jika kita rajin karena jarak rumahnya kakek itu 5 kilo, besar menjadinya begitu aja. Yang ada pernahnya apa hadir terus, nah itu kan dia rajin Pak. Yang kedua Ani ini orangnya pulanglah jujur Pak, pintar jujur orang, pintar betul. Pokoknya teman murid waktu itu nah sekolah ini itu dan pintarnya. Kawan pulang Ani saya ini ulangnya pulang satu peraturan sekolah. Kadang-kadang banyak nih, kadang memakai kawan peraturan sekolah. Dan yang utama pulang anginnya ini tuh nah apa sangat menghormati lawan sama diri. Dan sifatnya merendah diri untuk ada yang bergaya orang ada. Bahkan kita tahu dari kelas 7 sampai pendidikan itu lulus dari 1 tahun. Kehebatannya itu lah cakupan yang kita tahu tuh. Berbekal semangat untuk menggapai impian, Ani memberanikan diri untuk keluar dari kampung halamannya dan pergi ke Marabahan dengan maksud mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Sempat kebingungan mencari tempat berteduh karena tidak ada sanak saudara di sana. Ani sempat mondok sebentar di pondok pesantren Al-Mujahidin Marabahan. Tapi pada akhirnya Ani memutuskan untuk menetap di Panti Asuhan Harapan Mulia Marabahan. Tempat inilah yang menjadi rumah keduanya saat bersekolah di Man Marabahan. Sedikit akan Ibu ceritakan tentang Bapak Ani Cahyadi yang dulu alumni di sini di Man 1 Marabahan. Dulu Man 1 Marabahan ya. Terus sekarang Man 1 dari Kuala.
Ani dulu termasuk siswa yang cerdas, yang pintar, taat, kemudian tekun, terus dia suka bekerja, membantu orang lain. Nah, kalau di sekolah dia selalu taat apa yang dikatakan oleh guru. Saya selaku salah satu dari gurunya juga bersikeras untuk mengangkat dia sebagai anak angkat. Jadi waktu itu kenapa saya berpikir untuk mengangkat dia menjadi anak? Karena ketika libur anak itu dia selalu bekerja, dulu membantu orang mengangkat di pinggir jalan itu dia bekerja sambil ikut para pekerja jalanan seperti meletakkan batu, siring dulu dia pernah. Nah di sana saya berpikir saya juga bukan ibu guru yang mampu ya, waktu itu kan gaji saya cuma tidak seberapa. Tapi karena keluarga kami itu biasanya senang dengan mereka-mereka penuntut ilmu yang gigih, nah sehingga saya punya keinginan untuk mengangkatnya sebagai anak. Tahun 1995 menjadi tahun di mana Ani yang sudah beranjak dewasa memberanikan diri untuk melangkah dan pergi ke Banjarmasin setelah ia lulus di Madrasah Aliyah. Dengan modal tabungan yang sudah ia kumpulkan, Ani memulai pendidikannya di tingkat perguruan tinggi di kampus IAIN Antasari Banjarmasin dengan biaya kuliah Rp125.000 per semester kala itu. Saya Arbain Yusran Ilhuda, kebetulan sebagai teman satu kampung, sebenarnya satu kabupaten ya, dengan Profesor Ani Cahyadi. Saya di Desa Jejangkit, kemudian Pak Profesor Ani Cahyadi itu di kampung sebelah di Desa Tabukan sana di Karyajadi. Saya mengenal beliau sejak kami sama-sama di IAIN Antasari waktu kuliah E1. Kalau dari perjuangan pendidikan beliau dan sangat luar biasa, punya pengalaman hidup yang sungguh luar biasa menarik. Kemudian kegigihan dan kegigihan beliau dalam belajar, dalam kuliah, dan utamanya dalam berorganisasi, sungguh saya angkat jempol untuk beliau, dan saya terus terang banyak belajar dari beliau. Kemudian ketika S2 di Jakarta pernah satu kali saya ikut sempat bertandang ke rumah kos-kosan beliau. Kesahajaan beliau dalam menempuh pendidikan S2 juga luar biasa. Kemudian S3 juga pernah sekali ketemu di tempat beliau kuliah. Saya ada kegiatan di Jakarta, dan alhamdulillah teman saya ini menjadi bagian yang benar-benar top, mewakili kami angkatan 95 Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari. Ini beliau adalah orang yang bisa dianggap sungguh luar biasa, ditokohkan. Selain kuliah dan bekerja untuk bertahan hidup di kota besar, Ani juga aktif dalam berbagai macam organisasi internal dan eksternal kampus selama ia berkuliah maupun setelah ia lulus. Di antara kegiatan dan organisasi yang Ani ikut serta di dalamnya antara lain: pada awal kuliah tahun 1995, Ani sudah menjadi sekretaris lembaga pers mahasiswa LPM Antasari. Ia juga pernah menjadi ketua umum Senat Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari dari tahun 1997 sampai dengan tahun 1999. Ia pun termasuk ke dalam jajaran ketua HMI Badko HMI Kalsel Tengtin dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Ani juga pernah menjadi presidium Ikatan Mahasiswa Fakultas Tarbiyah se-Indonesia dari tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Dan ia pun pernah menjadi ketua umum Ikatan Profesi Teknologi Pendidikan IPTPI cabang Kalimantan Selatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Masih banyak lagi jejaknya di dalam berbagai macam organisasi. Dengan berbagai macam pencapaian yang Ani raih, tentu tidak lepas dari dukungan senior-senior yang mensupportnya. Pada tahun 2000, Ani lulus dengan IPK 3,50 dengan peringkat kumlot. Ia membuktikan kegiatannya di organisasi tidak mengesampingkan pendidikannya di perguruan tinggi.
Berselang 1 tahun setelah ia lulus, pada 14 April tahun 2001, Ani mempersunting seorang gadis yang ia cintai dari Amuntai yang bernama Eli Fajriati. Dari pernikahan tersebut, Ani dan istrinya mendapatkan keturunan yang diberi nama M. Rifqon Hidayat, Muhammad Jazuli Zuhaili Banin, dan Khadijah Sezal Nazaha. Karena ia masih merasa haus akan ilmu pengetahuan, dengan menitipkan anak dan istrinya kepada mertua, yakni almarhum Haji Halabiansyah dan Ibu Hajah Siti Farida SPD SD, ia memutuskan untuk menuntut ilmu ke tingkat yang lebih tinggi, program studi teknologi pendidikan atau pembelajaran yang berkonsentrasi dalam pengembangan komputer multimedia pembelajaran. Pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta menjadi pilihannya untuk lebih mendalami ilmu pengetahuan. Tepat 31 Januari tahun 2005, Ani meraih gelar masternya dengan indeks prestasi kumulatif akhir 3,80, predikat kumlot atau lulusan terbaik dari 1.300 mahasiswa di alma maternya. Dari sinilah dimulai sumbangsihnya dalam ilmu pengetahuan dengan melakukan berbagai macam riset yang membuahkan hasil puluhan artikel, jurnal maupun buku yang diterbitkan sebagai bukti kontribusinya dalam ilmu pengetahuan. Tidak lama setelah itu, Ani mengikuti tes CPNS dan mendapatkan posisi sebagai tenaga administrasi di IAIN Antasari Banjarmasin. Selang waktu setahun, ia berpindah menjadi bagian humas IAIN Antasari Banjarmasin. Di tahun 2010, Ani meraih gelar doktornya dengan IPK 3,64 sekaligus menjadikannya sebagai wisudawan termuda program doktor. Setelah Ani meraih gelar doktornya, ia menjadi pengajar di program Pasca Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin dan beberapa universitas swasta lainnya. Sebelumnya sebetulnya ingin mengucapkan selamat dulu ya kepada Anakda, saya masih menyebut Anakda, pada Anakda Profesor Dr. Ani Cahyadi, MPD, atas capaian jabatan tertinggi di bidang akademik. Semoga Anakda Profesor Dr. Ani Cahyadi, MPD selalu sehat walafiat dan selalu bisa membaktikan ilmunya khusus di warga kampus UIN Antasari Banjarmasin dan juga kepada masyarakat umum. Semoga berkah. Jadi oleh karena itu maka aku sebagai mantan guru, sebagai mantan atasan, sebagai senior di organisasi HMI, jauh sekali kan antara aku dengan dia, tapi biasanya kanda ya, seperti HMI istilah kanda ya, senior di organisasi. Melihat pencapaian Ani Cahyadi menjadi Profesor Doktor MPD sekarang ini, dalam usia 44 tahun ya sudah Profesor Doktor. Ini barangkali termasuk salah satu yang termuda juga di UIN Antasari ya. Aku sebagai mantan gurunya dan mantan atasannya, seniornya di organisasi, 3 kata yang bisa sampaikan. Kata yang pertama kagum, 2 bangga, 3 bahagia. Kagum ini pertama, kenapa saya kagum? Karena memang pada saat Ani di S1 ikut mata kuliahku, biasanya ada 3 mata kuliah itu dulu kalau nggak seingat saya. Itu kalau melihat nilainya tinggi, cuma ya masih ada teman-temannya yang sama-sama dengan beliau itu, dengan si Ani ini. Jadi artinya sudah tinggi tapi masih tidak melebihi teman-teman. Nah, sehingga pada saat itu ya aku menganggap ya Ani ini ya sudah pintar, tapi masih ada juga teman-temannya yang sejajar dengan Ani ini ya kepintarannya. Nah, cuma kelebihan Ani waktu itu adalah dia sering bertanya. Jadi bakat intelektualnya itu kelihatan di situ di S1 ya. Nah, kagumnya itu setelah S2 ke S3 sangat melesat karirnya, perkembangannya. Ini yang aku mengagumi sekali. Ini luar biasa ini. Nah, kagum ketiga ini adalah setelah melihat bahwa cepatnya menjadi guru besar. Nah, usia 44 itu luar biasa nih. Nah, itu kagum ya.
Yang kedua, saya merasa bangga karena sebagai seorang guru, sebagai seorang yang pernah menjadi pengajar dan juga pernah menjadi atasan dan pernah menjadi seniornya di organisasi, bangga karena ini merupakan satu penerus bagi kami. Kami ini aku atau saya kan sudah pensiun, guru besar. Kemudian ada guru besar dari UIN sudah meninggal, Pak Asmara, Profesor Asmara. Jadi ada pengganti ini, bahkan muda sekali. Jadi merasa bangga sekali sebagai itu ada pengganti guru besar baru untuk kekurangan di UIN Antasari. Ini yang kedua. Yang ketiga, kagum, bangga, bahagia karena anak murid jadi intelektual Muslim, ya, dan keahliannya pun jarang dimiliki orang, yaitu teknologi pendidikan. Ini dibutuhkan sekali di UIN, saya pikir, dan di mana juga dibutuhkan. Jadi saya merasa bahagia bahwa UIN Antasari punya profesor doktor di bidang teknologi pendidikan. Saya pikir itu kesan saya. Sesuai dengan SK yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 73911-KP.A.05.01/2021 tanggal 27 Oktober 2021. Dr. Ani Cahyadi SAG MPD mendapatkan jabatan akademik tertinggi, yaitu gelar profesor atau guru besar dalam bidang ilmu teknologi pendidikan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin melalui skema lompat jabatan. Setelah berjibaku selama masa pandemi per Maret tahun 2020 sampai dengan Maret tahun 2021, ia telah menghasilkan 24 manuskrip atau artikel ilmiah, 4 pada Q1, 2 pada Q2, Scopus, 3 Haki, dan 18 di Sinta 2 sampai dengan Sinta 5. Hal ini semakin membuktikan prinsip hidupnya bahwa setiap perbuatan kita harus dilandasi dengan rasa ikhlas, gigih, dan azam. Ikhlas menjadi puncak dari segala doa. Berkat sebuah nilai ikhlas, seseorang tidak akan merasakan yang namanya putus asa dan stres. Gigih dalam melakukan sesuatu pekerjaan, dan azam adalah memaksimalkan segala apapun yang dilakukan. Karena kehidupan bak mendaki gunung ke puncak tertingginya.